Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih berjumpa kembali dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai pembelajaran yaitu tentang layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa mulai. Selesai. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini materi layanan bimbingan klasikal adalah tentang kecerdasan ganda. Nah, setiap manusia atau individu tentunya mempunyai berbeda-beda tentang kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, untuk mengetahui tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, maka kita harus tentunya memahami beberapa kecerdasan yang ada pada diri setiap individu. Nah, sekalian, dalam materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini ada dua hal yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama tentang pengertian kecerdasan ganda. Nah, yang dimaksud dengan pengertian kecerdasan ganda adalah suatu kemampuan yang untuk memecahkan masalah atau menciptakan suatu produk yang bernilai dalam satu latar belakang budaya tertentu. Nah, itulah gambaran secara umum tentang pengertian kecerdasan ganda. Ada beberapa ahli banyak telah mengemukakan tentang pengertian kecerdasan ganda. Bahkan macam-macam tentang kecerdasan ganda. Sebagaimana ahli tentang kecerdasan ganda, yaitu yang dikemukakan oleh Howard Gardiner, yaitu membagi bahwa kecerdasan ganda menjadi 8 kecerdasan. Nah, sekalian, menurut ahli atau pendapat dari Howard Gardner bahwa kecerdasan ganda adalah ada 8 macam tentang kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Yang dimaksud dengan kecerdasan linguistik adalah yaitu merupakan suatu kemampuan berpikir dalam bentuk kata-kata dan penggunaan bahasa untuk mengekspresikan dan memberi makna yang kompleks. Salah satu contoh umpamanya mendengarkan dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Contoh yang kedua, yaitu yang berkaitan dengan kecerdasan linguistik atau kecerdasan bahasa adalah menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis. Dan masih banyak lainnya lagi. Yang kedua adalah kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika adalah merupakan kemampuan dalam menghitung, mengukur, dan mempertimbangkan proporsi dan hipotesis serta menyelesaikan operasi-operasi matematika. Nah, itulah tentang pengertian kecerdasan logika matematika. Nah, di dalam
kecerdasan logika matematika ada karakteristik orang yang memiliki kecerdasan tersebut. Di antaranya adalah merasakan berbagai tujuan dan fungsi mereka dalam lingkungannya. Yang kedua, mengenal konsep-konsep yang bersifat kuantitatif, waktu, dan hubungan sebab akibat. Nah, itu karakteristik diantaranya manusia atau orang yang mempunyai kecerdasan matematika. Nah, yang berkaitan dengan kecerdasan matematika adalah yang pertama, orang tersebut adalah mampu menerjemahkan suatu pokok bahasan ke dalam rumus matematika. Yang kedua, merencanakan dan memimpin suatu eksperimen. Yang ketiga, menggunakan diagram Venn untuk menjelaskan. Dan yang keempat, menggunakan analogi untuk menjelaskan. Nah, itulah gambaran tentang kecerdasan logika matematika. Yang ketiga, yaitu kecerdasan spasial. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan spasial adalah kemampuan membangkitkan kapasitas untuk berpikir dalam 3 dimensi, seperti halnya yang dilakukan oleh para pelaut, pilot, pemahat, pelukis, dan arsitek. Nah, itulah yang dimiliki oleh seseorang yang mempunyai kecerdasan spasial. Nah, karakteristik orang yang mempunyai kecerdasan spasial adalah yang pertama, belajar dengan melihat dan mengamati. Yang kedua, yaitu membaca grafik, bagan, peta, dan diagram visual, dan lain sebagainya. Yang keempat, kecerdasan kinestetis, yaitu yang dimaksud dengan kecerdasan kinestetis adalah kemampuan seseorang untuk menggerakkan suatu objek dan keterampilan fisik yang halus. Nah, kemampuan seperti ini atau kecerdasan seperti ini yang dimiliki oleh para atlet, biasanya adalah para atlet, penari, ahli bedah, dan seniman. Nah, itulah kecerdasan kinestetis atau gerak tubuh. Nah, sedangkan karakteristik orang yang mempunyai kecerdasan kinestetis ini adalah diantaranya yaitu menjelajahi lingkungan dan sasaran melalui sentuhan dan gerakan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dan rasa terhadap waktu. Yang ketiga, belajar dengan lebih baik. Yang keempat, menikmati secara konkret dalam mempelajari pengalaman-pengalaman yang dimiliki. Yang kelima, kecerdasan yang kelima adalah kecerdasan musik. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan musik di sini adalah kecerdasan yang memiliki sensitivitas pada pola titian nada, melodi, ritme, dan nada, seperti halnya memiliki oleh komposer, musisi, kritikus, pembuat alat musik, atau seorang pendengar yang sensitif. Nah, sedangkan karakteristik orang yang mempunyai kecerdasan musik adalah yang pertama, yaitu mendengar dan merespon dengan ketertarikan terhadap berbagai bunyi. Yang kedua, menikmati dan mencari kesempatan untuk mendengarkan musik atau suara-suara alam pada suasana belajar. Yang ketiga, yaitu merespon terhadap musik secara kinestetis atau gerak tubuh.
Yang keenam, kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Yang keenam adalah kecerdasan interpersonal. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan interpersonal di sini adalah merupakan suatu kemampuan untuk memahami dan berinteraksi dengan orang lain secara efektif, seperti halnya adalah yang dimiliki oleh seorang guru, pekerja sosial, artis, politisi, atau politisi yang sukses. Sedangkan karakteristik manusia atau orang yang mempunyai kecerdasan interpersonal adalah yang pertama diantaranya terkait dengan dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, membentuk dan menjaga hubungan sosial. Yang keempat, yaitu merasakan perasaan, pikiran, motivasi, tingkah laku, gaya hidup orang lain. Nah, itulah diantaranya kecerdasan atau karakteristik yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Yang ketujuh, yaitu kecerdasan intrapersonal. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan intrapersonal di sini adalah merupakan suatu kemampuan untuk membuat persepsi yang akurat tentang diri sendiri dan menggunakan pengetahuannya untuk merencanakan dan mengarahkan kehidupan seseorang. Nah, seperti halnya yaitu yang dimiliki oleh para ahli agama. Contohnya ustadz, ustadzah, penceramah, dai. Yang kedua yaitu ahli psikologi dan ahli filsafat. Nah, itulah karakteristik yang dimiliki oleh manusia yang mempunyai kecerdasan interpersonal. Nah, karakteristiknya apa? Kira-kira gambaran atau yang termasuk dalam kecerdasan interpersonal. Yang pertama adalah sadar akan wilayah emosinya. Yang kedua, mengembangkan model diri yang akurat. Yang ketiga, bekerja secara mandiri. Nah, sekalian, adapun yang kedelapan adalah kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan natural. Nah, yang dimaksud dengan kecerdasan natural di sini adalah suatu kemampuan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan lingkungan alam dan merupakan kecerdasan yang kedelapan. Nah, inilah 8 kecerdasan manusia yang dikemukakan atau disampaikan oleh Howard Gardner. Howard Gardner. Nah, itulah 8 macam kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, tentunya tidak semua akan lebih maksimal. Ada mungkin yang mempunyai kecerdasan di bidang linguistik. Ada juga yang mempunyai kecerdasan di bidang kinestetis dan lain sebagainya. Kalian, itulah tentang beberapa gambaran kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Mudah-mudahan dengan apa yang Bapak sampaikan pada pertemuan kali ini, kita mampu dapat memahami kecerdasan apa yang terdapat pada diri kita masing-masing. Nah, demikian materi layanan bimbingan klasikal pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semua mampu menggali dan mengetahui tentang kecerdasan setiap individu. Kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.